Oke, terkait dengan ini bisa dihilangin. Oke, terkait dengan latar belakang CAP 156, sebenarnya ini kan untuk adanya dampak COVID kepada pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan. Nah, di sini juga di CAP ini juga menetapkan status keadaan tertentu wabah COVID-19. Tujuannya sendiri untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi WP yang terdampak COVID. Oke, sebenarnya di dalam CAP 156 ini ada sekitar 6 pokok keputusan yang ditetapkan terkait jangka waktu keadaan kahar, ya. Jangka waktu keadaan kahar itu sampai dengan 30 April 2020. Nah, untuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan bagi WPOP juga ada. Itu ada penghapusan denda sama penghapusan bunganya. Terkait relaksasi penyampaian laporan sehubungan dengan tax amnesty juga diberikan relaksasi, jadi sampai akhir bulan ini, itu tanggal 30 April. Terkait penghapusan sanksi administrasi atas SPT masa PPH, itu juga ada. Oke. Nah, selanjutnya relaksasi pengajuan permohonan upaya hukum, ini terkait keberatan dan lain-lain. Untuk poin 5 ini sebenarnya akan diperbaharui dengan adanya Perpu dan SE terkait Perpu 01. Ya. Selain itu terkait pokok keputusan yang keenam yaitu terkait penghapusan sanksi atas STP yang telah diterbitkan. Oke. Nah, kita masuk ke yang pokok yang pertama, itu penetapan kahar menurut CAP 156 ini sampai dengan 30 April dari 14 Maret 2020. Untuk penghapusan sanksi administrasi bagi SPTOP di sini memang diberikan dua insentif, yaitu atau fasilitas terkait penyampaian SPT PPHOP tahun pajak 2019 ini jika dilakukan melewati batas waktu yaitu 30 Maret 2020, maka atas sanksi denda sebesar Rp100.000 itu akan ditiadakan dan tidak diterbitkan STP. Selain itu, untuk pembayaran atas kurang bayar SPT PPHOP tahun pajak 2019, dalam hal terdapat kurang bayar dan pelaporannya pun akan diperpanjang, dalam hal terdapat bunga 2% per bulan itu, maka juga tidak akan diterbitkan STP. Oke. Terkait selanjutnya penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi ini sebenarnya ada kriteria OP-nya, WPOP atau wajib pajak orang pribadi, yaitu menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019. WPOP yang wajib pencatatan juga ini bisa melakukan pekerjaan bebas dan menggunakan NPPPN, norma penghitungan penghasilan neto, atau yang kedua tidak melakukan pekerjaan bebas. Nah, kriteria WPOP yang melakukan pencatatan atau pembukuan dan yang dikenai PPh final, termasuk dari usaha dengan omset tertentu, itu dihilangkan dari kewajiban sanksi administrasi perpajakan yang dimaksud sebelumnya. Selanjutnya untuk pelaporan penyampaian laporan sehubungan dengan tax amnesty, penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan atau laporan penempatan harta tambahan yang seharusnya berakhir pada akhir 3 bulan setelah akhir tahun buku WPOP tersebut, maka disampaikan atau diberikan relaksasi
relaksasi sampai dengan 30 April 2020. Terkait penghapusan sanksi administrasi SPT PPh massa, itu kan penyetoran SPT massa PPh Februari tetap dilaksanakan sesuai tanggal jatuh tempo. Jadi dalam hal ini tanggal jatuh tempo untuk SPT PPh massa penyetorannya itu tidak diberikan fasilitas, tapi hanya pelaporan SPT massa PPh Februari, periode atau masa pajak Februari lah yang diberikan penghapusan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut terkait denda ya atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPh tersebut. Oke, untuk denda SPT masa PPh Februari itu kan per SPT masa itu dikenakan 100.000. Nah, itu yang tidak diterbitkan STP oleh kantor pajak. Nah, selanjutnya terkait poin 5, ini sebenarnya relaksasi pengajuan permohonan upaya hukum. Di Cap 156 ini sebenarnya sudah harusnya ada peraturan yang terkait juga di Perpu nomor 1 tahun 2020, tapi kami akan sampaikan view dari Cap 156 yang terbit lebih dahulu ya dibandingkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, untuk dalam Cap 156 2020 ini upaya hukumnya itu ada keberatan, ada putusan sanksi administrasi yang kedua ya, bukan yang pertama, dan pengurangan pembatalan SKP STP yang kedua. Yang jatuh temponya sebenarnya dalam keadaan kahar ya. Jadi batas waktu permohonan upaya hukum tersebut jatuh pada 15 Maret sampai 30 April, maka akan diperpanjang sampai dengan 30 Mei 2020. Nah, hal ini menurut Cap 156. Nanti akan terkait keberatan maupun upaya hukum lainnya itu bisa mengacu ke Perpu yang baru nomor 1 tahun 2020 disertai dengan SE3 ya. Ya, SE-nya terkait judlak terkait Perpu nomor 1 tahun 2020. Oke, selanjutnya penghapusan sanksi atas STP yang telah diterbitkan. Terkait STP yang diterbitkan atas pertama penyampaian SPT PPHOP tahun pajak 2019 pada tanggal 14 Maret sampai dengan 30 April dan pembayaran kurang bayar SPT PPHOP tahun pajak 2019 pada tanggal 14 Maret sampai 30 April dan pelaporan SPT massa PPh Februari pada tanggal 21 sampai dengan 30 Maret 2020 dihapuskan secara jabatan oleh Kepala Kanwil DJP. Oke. Sekian terkait materi Cap 156 tahun 2020. Untuk selanjutnya sebenarnya kita akan masuk ke PMK 23 terkait insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona atau COVID-19. Oke. Mau di ini ada lagi aktif on. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi insentif pajak ya, sesuai dengan PMK 23 2020. Latar belakangnya sebenarnya terkait adanya wabah ini
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas pada sektor tertentu, ya. Dampak ini memperlambat ekonomi dunia, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, dan pemerintah menggunakan langkah-langkah untuk mengantisipasi beberapa dampak ini dengan pemberian beberapa insentif perpajakan. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu yang terdampak wabah virus corona ini. Selain itu, mendukung penanggulangan dampak virus corona. Nah, dalam PMK 23 ini terdapat 4 insentif pajak untuk antisipasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Kebijakannya yaitu pertama terkait PPh pasal 21, di sini akan ditanggung oleh pemerintah atau di DTP, ya, ditanggung pemerintah dengan selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Sektornya apa aja? Itu ada 440 KLU yang ada di lampiran PMK 23 dan WPKT atau WPKT IKM. Nah, dampaknya memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli. Terus yang kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor, yaitu yang diberikan selama 6 bulan, ya. Sektornya ada 102 KLU dan WPKT kemudahan impor tujuan ekspor dan WPKT IKN. Stimulus bagi industri dimaksud untuk tetap mempertahankan laju impornya. Yang ketiga, fasilitas berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020 sebesar 30% selama 6 bulan. Nah, di sini juga berlaku 102 KLU dan WP yang ditetapkan sebagai kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT dan WPKT IKM. Stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga dan diharapkan ekspor dapat meningkat dampaknya. Oke, yang keempat terkait restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan. Jadi di sini untuk eksportir atau tanpa batasan dan untuk yang non eksportir nilai restitusi paling banyak 5 miliar. Sektor manufaktur tertentu juga ada 102 KLU dan wajib pajak yang mendapat fasilitas KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, ataupun WPKT IKM. Dengan adanya percepatan restitusi, WP dapat lebih optimal dalam manajemen cash. Ini terkait kebijakan dan sektor maupun dampak yang diharapkan dengan adanya PMK 23 2020. Kita masuk ke insentif pertama, ya. Terkait insentif PPh pasal 21 ini ada kriterianya. Siapa sih yang mendapatkan? Yang pertama, kriterianya itu menerima memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. KLU tertentu itu terlampir yang ada 400-an KLU dan atau perusahaan KIT. Jadi salah satu terpenuhi maka dapat memperoleh memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif PPh 21. Selanjutnya ada kriteria yaitu memiliki NPWP. Ya. Terus yang ketiga, penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan kurang atau sama dengan 200 juta rupiah. Jadi dan yang memiliki NPWP ini adalah bagi si pegawai, ya. Karena kan pegawai di sini nanti mungkin bisa saja ada yang belum punya NPWP ataupun tidak punya NPWP sama sekali. Kalau yang belum mungkin nanti melalui proses pembetulan bisa. Oke, untuk selanjutnya terkait pemberian insentif ini
diberikan secara tunai ya oleh pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawannya. Terus diberikan sejak masa pajak sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi nanti tergantung WP tersebut istilahnya mendaftar ya secara online kapan waktunya. Jadi sejak di masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi bisa jadi WP baru mau minta di April ya, di Mei atau Juni gitu. Nah, itu berlaku sampai September 2020. Nah, untuk pemanfaatan insentif, jadi pemanfaatan insentifnya ini dengan cara pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala KPP terdaftar atau secara online melalui DJP. Tapi karena adanya wabah COVID, jadi disarankan semua secara online. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai masa pajak September 2020 yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, WP akan mengisi masa pajak dimulainya itu dalam permohonan dalam DJP online tersebut. Jadi sejak masa pajak tersebutlah akan berlaku insentif pajaknya. Melampirkan keputusan Kemenku khusus untuk wajib pajak wajib pajak dengan kemudahan impor tujuan ekspor ya. Nah, jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria, kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak ya. Jadi akan ada pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif PPh 21 DTP atau sistem aplikasi DJP online yang akan menerbitkannya. Jadi akan ada pemberitahuan. Jadi bagi yang tertolak ya, karena di sini permohonannya itu kalian bisa lihat di sisi kanan laptop kalian masing-masing itu ada formnya ya, form pengisiannya yang harus kira-kira apa aja yang harus diisi dalam pengajuan insentif tersebut. Oke. Nah, konsepnya sama, ada insentif, tapi di sisi lain juga ada kewajiban bagi pemberi kerja yang memanfaatkan insentif tersebut untuk menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP kepada kepala KPP terdaftar. Nah, atas laporan ini melampirkan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap ya. Capnya yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sesuai atau X PMK nomor 23 / PMK 2020. Kalian bisa lihat di PMK 23 tersebut untuk detail tulisan atau cap yang harus ada dalam SSP atau cetakan kode billing yang ada. Nah, dari laporan maupun lampirannya tersebut nanti harus disampaikan paling lambat 20 Juli 2020 terkait masa pajak April sampai Juni. Untuk masa pajak Juli sampai September 2020 itu paling lambat disampaikan 20 Oktober 2020 terkait laporan realisasinya. Nah, format laporan realisasinya tersebut ada di sebelah kanan layar kalian masing-masing. Oke. Nah, itu terkait insentif di PPh pasal 21. Untuk selanjutnya di insentif PPh pasal 22 atas impor ya. Di sini
akan ada pembebasan ya selama 6 bulan. Kita lihat detailnya, wajib pajaknya adalah wajib pajak dengan KLU tertentu dan atau perusahaan yang KIT. Kemudian impor tujuan ekspor. Nah, dengan caranya yaitu mengajukan permohonan SKB. Jadi di sini akan terbit surat keterangan bebas setelah mendaftarkan atau mengajukan permohonan secara online. Nah, kalian harus perhatikan KLU-nya sebenarnya KLU yang mana sih? KLU yang tercantum dan dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan PPH tahun 2018 ya. Jadi merefer ke SPT yang setelah disampaikan ya tahun 2018. Oke, selanjutnya untuk pengajuan SKB atas PPH pasal 22 atas impor ini diajukan secara tertulis maupun online melalui DJP online. Terus nanti ada kalau untuk yang KIT sama harus melampirkan juga keputusan Menteri Keuangannya. Dan pembebasan ini berlaku sejak tanggal SKB terbit ya sampai 30 September 2020. Nah, berdasarkan pengalaman kalau ada yang sudah mencoba daftar insentif PPH pasal 22 impor ini bisa langsung keluar hari itu juga ya. Jadi kalian nggak perlu tunggu 3 hari kerja sebenarnya. Oke. Tapi di sini sesuai prosedur 3 hari kerja akan terbit nanti surat penolakan apabila WP tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau diterima, SKB akan muncul ya apabila WP memenuhi kriteria. SKB akan dikirimkan ya melalui format DJP online tersebut. Nah, bentuk form permohonannya, kalau sesuai lampiran PMK 23 ini, ya nanti hanya perlu diisi sesuai dengan kondisi dari wajib pajak masing-masing. Nah, kewajibannya WP juga harus menyampaikan realisasi atas insentif yang diberikan terkait PPH pasal 22 impor. Nah, dan dilaporkannya juga setiap 3 bulan, yaitu untuk masa pajak April-Juni itu di 20 Juli dan Juli-September di 20 Oktober. Format laporan realisasinya juga ada di sisi kanan. Ya. Nah, selanjutnya terkait insentif pengurangan angsuran PPH pasal 25 tahun 2020 sebesar 30% selama 6 bulan. Nah, penerima insentif itu siapa aja? Wajib pajak dengan KLU tertentu yang tadi ada 100-an KLU dan atau perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor. Yang kedua juga menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%. Caranya dari angsuran PPH 25 yang seharusnya terutang. Sesuai KLU-nya yaitu yang tercantum atau dilaporkan WP dalam SPT tahunan PPH Badan tahun 2018. Nah, angsuran PPH pasal 25 ini secara konsep pastikan dihitung sesuai dengan SPT tahun pajak sebelumnya, yaitu bisa dari SPT tahun pajak 2019 atau besarnya angsuran PPH pasal 25 masa pajak Desember 2019 juga bisa dijadikan dasar. Dalam hal wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019. Nah, selain itu bisa juga berdasarkan keputusan pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25 karena penurunan kondisi usaha.
Jadi jika sudah dapat keputusan pengurangannya bisa digunakan sebagai dasar itu. Dan yang keempat, dasarnya itu perhitungan angsuran PPh 25 berdasarkan PMK ya untuk industri-industri tertentu ya. Baik itu WP pajak baru, badan, BUMN, bank, BUMN, BUMD maupun WP masuk bursa atau WP lain ya. Nah, pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020 wajib pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Ini bisa kepada kepala KPP terdaftar atau secara online ya. Jadi disarankan online. Pengurangan berlaku masa pajak pemberitahuan berlakunya sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Nah, ini terkait yang 25, jangka waktunya 5 hari kerja akan terbit nanti surat pemberitahuan. Jika ditolak ya. Oke. Namun jika diterima nanti kalian diusahakan ada buktinya aja ya. Bisa difoto ataupun didokumentasikan screen cap atau apa. Kalau berhak terhadap pengurangan angsuran PPh pasal 25 tersebut ya. Oke, kewajiban pajak bagi WP yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap 3 bulan kepada kepala KPP. Sama disampaikannya juga setiap tanggal 20 Juli dan 20 Oktober masing-masing masa, yaitu masa untuk 20 Juli di April sampai untuk masa pajak April sampai Juni di 20 Juli, untuk masa pajak Juli September di 20 Oktober. Oke, itu terkait angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya untuk insentif PPN, restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir dan untuk non-eksportir. KLU-nya juga terlampir dan atau untuk perusahaan kita dan menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 miliar rupiah ya. Jadi 5 miliar rupiah ke bawah. Nah, itu yang berhak mendapatkan insentif. Nah, selain itu, keputusan kita ini harus dilampirkan pada SPT masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Jadi jangan lupa pada saat menyampaikan SPT masa PPN yang lebih bayar ini juga menyampaikan kita jika yang WP tersebut memperoleh fasilitas atau perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan kita. Oke. Pemberian insentif PPN ini pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Terus SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak sejak berlakunya PMK ini sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020. Nah, di sini juga dijelaskan kalau PKP berisiko rendah itu di ketentuan ini ditetapkan sebagai berikut. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Jadi sifatnya tidak perlu ada permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Terus ada Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Juga tidak ada penerbitan secara jabatan. Dan PKP yang memiliki KLU tertentu sebagaimana lampiran F PMK ini atau fasilitas kita yang masih berlaku sampai saat penyampaian SPT LB restitusi tersebut.
Jadi tanpa persyaratan bagi PKP melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak, jasa kena pajak, penyerahan kepada pungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Nah, tata caranya pengembalian kelebihan ini pendahuluan kelebihan pajak kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu. Jadi tata caranya diatur di PMK ini. Oke, ini berlaku sejak 1 April 2020 ya, untuk insentif ini. Jadi sejak April sudah mulai bisa untuk apply atau memanfaatkan insentif dari PMK 23. Namun apabila sudah ada yang memberikan atau menyampaikan via pos sebelum berlakunya PMK 23 yaitu 1 April 2020, diharapkan WP juga menyampaikan secara online ya. Karena sesuai arahan dilakukan melalui DJP online. Oke. Nah, penggunaan kode KLU. Kode KLU dipakai sesuai yang tercantum pada SPT tahunan 2000, SPT PPh Badan tahunan ya, tahun pajak 2018. Nah, jika ada baru terdaftar setelah 2018, KLU yang digunakan sebagaimana tercantum pada SKT ya. Jadi kalau untuk WP baru, lihat aja SKT-nya. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian KLU, karena sebab-sebab tertentu, WP melakukan pembetulan KLU melalui penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun 2018 sebelum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal sudah atau sedang diperiksa, KLU yang digunakan tercantum dalam master file WP. Nah, selanjutnya apabila KLU pada SPT tahunan Badan 2018 termasuk, tetapi berbeda dengan SKT dan master list, WP tetap berhak mendapatkan fasilitas. Nah, itu terkait PMK 23 tahun 2020. Selanjutnya adalah terkait Perpu nomor 1 tahun 2020. Sebentar, mungkin ini ada pertanyaan. Enggak, lanjut. Oke, untuk sesi ini kita lanjutkan ya ke Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan. Nah, untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang Perpu 01 2020 ini karena adanya implikasi pandemi COVID-19 yang telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan serta stabilitas sistem keuangan. Nah, sehingga perlu segera mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang extraordinary dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kondisi tersebut telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa untuk memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan Perpu 01 2020. Nah, Perpu 01 2020 ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020 atau sejak tanggal diundangkannya
PP ini, yaitu di 31 Maret. Substansi dari Perpu sendiri, kita ini ada beberapa, yaitu kebijakan keuangan negara sama kebijakan stabilitas keuangan. Nah, kita akan bahas terkait insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari Perpu 01/2020 dalam penanganan dan pengurangan COVID-19 ini, yang tujuannya mendorong stimulus perekonomian dan penyesuaian belanja negara, ini ada 3, yaitu kebijakan keuangan negara, kebijakan di sektor keuangan, dan perlindungan hukum. Nah, nanti kita akan fokus pada kebijakan keuangan negara dalam hal insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Oke, insentif dan relaksasi di bidang perpajakan, ini ada 4 ya. Yang pertama terkait penurunan tarif PPh Badan, ya. Yang kedua untuk penurunan tarif PPh Badan Go Public, ya. Terus ada pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik, ya. Terus ada perpanjangan jangka waktu permohonan penyelesaian administrasi perpajakan. Dan selanjutnya ada fasilitas kepabeanan. Oke, mungkin untuk terkait fasilitas kepabeanan, saya hanya akan menggambarkan secara luarnya saja. Jadi nanti mungkin ada morning briefing terkait custom sendiri. Jadi jangan lupa untuk tetap ikuti atau daftar terkait next morning briefing terkait custom. Kemungkinan custom sendiri akan diadakan dalam bulan ini juga ya. Oke. Nah, dari fasilitas-fasilitas tersebut, pertama yang terkait penurunan tarif PPh Badan. Kalau penurunan tarif PPh Badan ini di Perpu dibilang secara bertahap, artinya ada 2 periode. Yang pertama, periode tarif pajak menjadi 22%. Ini hanya berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Nah, untuk tahap selanjutnya, yaitu tahun pajak 2022 dan seterusnya, itu diberikan penurunan tarif sampai dengan yaitu penurunan tarif sebesar 20%, menjadi sebesar 20%, ya, dari tadinya 22% di tahun 2021 dan 2020. Nah, selanjutnya untuk penurunan tarif PPh Badan Go Public, ya, di sini diterangkan bahwa pengurangan tarif 3% lebih rendah dari tarif normal PPh Badan, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 ini berhak di tarif 19%. Untuk tahun 2022 dan selanjutnya itu di 17%. Dengan persyaratan tertentu berbentuk PT, 40% saham Go Public dan lainnya yang diatur melalui PP atau peraturan pemerintah. Jadi untuk kriteria atau persyaratan tertentu ini nanti akan diatur lebih lanjut ya melalui PP-nya. PP-nya ini kita akan tunggu. Jadi sampai saat ini sih belum ada terkait PP tindak lanjut dari memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya untuk pemajakan atas PMSE, ya. Pemungutan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh platform dari luar negeri. Nah, selanjutnya juga pengenaan pajak kepada SPLN atau subjek pajak luar negeri yang memiliki signifikan economic presence di Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, perpanjangan jangka waktu permohonan penyelesaian administrasi perpajakan yang jatuh temponya berada dalam periode keadaan kahar,
Selanjutnya ada perpanjangan pengajuan keberatan oleh WP, wajib pajak diperpanjang maksimal 6 bulan, dari 3 menjadi 9 bulan untuk pengajuan keberatan. Dan untuk perpanjangan penyelesaian oleh DJP atas pemeriksaan restitusi diperpanjang maksimal 6 bulan, dari 12 menjadi 18 bulan. Untuk permohonan keberatan ini maksimal 6 bulan, dari 12 menjadi 18 bulan. Untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diperpanjang maksimal 6 bulan, dari 6 menjadi 12 bulan. Yang keempat, permohonan pengurangan pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan diperpanjang 6 bulan, dari 6 bulan menjadi 12 bulan. Dan pengembalian lebih bayar diperpanjang 1 bulan, dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Nah, ini terkait perpanjangan jangka waktu atau relaksasi kewajiban perpajakan. Terus yang terakhir ada fasilitas kepabeanan, memberikan kewenangan kepada Menku atau Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan selain yang diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, selain yang bersifat positif list. Oke. Dengan adanya terbit Perpu ini, undang-undang terdampak yaitu Undang-Undang KUP, PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Kepabeanan. Kalau kita lihat di Perpu diatur dalam pasal 4 ya, terkait kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah atau yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk poin pertama yaitu penurunan tarif secara bertahap ya. Dari aturan saat ininya yaitu sebesar atau tahun pajak 2019 itu 25% ya, menjadi 22% di tahun pajak 2020. Dan untuk tarif PPh Badan Go Public dengan persyaratan tertentu ini juga seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Aturan saat ini sebenarnya adalah 5% lebih rendah dari tarif normalnya yaitu 20% ya. Sesuai PP nomor 273 2013. Nah, untuk perhitungan dan serta angsuran pajak PPh Badan untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif 22%. Jadi untuk mulai masa pajak SPT tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya ya, berlaku 22%. Kalau bagi WP yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, perhitungan dan setoran angsuran PPh 25 adalah sebagai berikut, yaitu angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak 2020 yang disetor paling lambat 15 April 2020 adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya. Ya. Selanjutnya untuk angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 yang disetor paling lambat di 15 Mei 2020 itu dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2019, tetapi sudah menggunakan tarif baru. Jadi untuk angsuran 25-nya sendiri bisa langsung di-adjust ke 22% ya. Selanjutnya untuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Ini menunjuk SPLN, yaitu pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, platform luar negeri untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN. Nah, SPLN ini diberi kewenangan untuk menunjuk perwakilan di Indonesia untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Tapi ketentuan lebih lanjut ini ada PMK-nya, jadi kita tunggu PMK-nya. Ini terkait PPN impor barang tidak berwujud dan jasa ya, yang dilakukan oleh SPLN tersebut. Kalau di sini aturan saat ini dilakukan oleh konsumen di dalam negeri dengan SSP ya. Nah,
Selanjutnya, untuk significant economic presence, SPLN dengan SEP tersebut dianggap sebagai BUT dan dikenai PPh. Bila tidak dapat dikenai PPh, maka dikenai pajak transaksi elektronik. Jadi SEP berupa jumlah penjualan di Indonesia, omset konsolidasi grup, jumlah pengguna aktif media digital itu digunakan sebagai indikator untuk menilai signifikan economic presence yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk pajak transaksi elektronik diatur dengan PP. Jadi ada PP tersendiri untuk hal ini. Ketentuan signifikan economic presence SEP diatur nanti dengan PMK ya. Oke. Saat ini belum ada aturan terkait detail dari SEP sendiri bagaimana. Nah, untuk sanksi bagi pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri atau PPMSE luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakannya, ini akan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP, dan di lain pihak Menkominfo akan memutus akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Nah, pemutusan akses ini dilakukan apabila SPLN setelah ditegur tetap tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam teguran. Jadi nanti kalau belum memenuhi jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, pemutusan akses itu akan dilakukan. Nah, jadi tidak bisa lagi beroperasi di Indonesia ya. Ketentuan lain, penetapan penagihan dan upaya hukum atas pengenaan PPN, PPh atau pajak transaksi elektronik sesuai Undang-Undang KUP. Nah, yang saat ini memang belum diatur terkait penetapan penagihan dan upaya hukumnya. Oke, yang ketiga terkait perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Di sini perpanjangan pengajuan keberatan oleh wajib pajak dalam hal jatuh tempo pengajuan keberatan berada dalam masa atau dalam keadaan periode kahar, maka akan mendapat perpanjangan maksimum di 6 bulan ya. Jadi misalkan ini kan berdasarkan untuk pengajuan keberatan didasarkan pada SKP yang dikirim ya. Tanggal kirim itu nanti misalkan 20 Desember, maka 3 bulan di 19 Maret 2020. Kalau seperti itu di 19 Maret itu kan merupakan periode kahar ya. Dalam periode kahar ini maka dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Artinya dari tadinya deadline-nya di 19 Maret menjadi di 19 September 2020. Itu merupakan relaksasi yang diberikan dalam Perpu 01 2020 ini. Nah, untuk periode kahar sendiri sebagaimana BNPB telah tetapkan sampai dengan 29 Mei ya 2020 ya. Oke. Nah, ini terkait perpanjangan pengajuan keberatan oleh DJP, penyelesaian diperpanjang maksimal 6 bulan ya penyelesaiannya. Dari 12 bulan menjadi 18 bulan untuk permohonan keberatan dan permohonan restitusi melalui pemeriksaan. Dan untuk permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi sama pengurangan pembatalan SKP atau pembatalan hasil pemeriksaan dari 6 bulan menjadi 12 bulan. Ini yang kedua ya.
Untuk penyelesaian diperpanjang maksimal 1 bulan itu terkait pencairan lebih bayar pajak. Dari yang tadinya 1 bulan berperpanjang paling lama 1 bulan lagi sehingga menjadi 2 bulan untuk pencairan lebih bayar pajak tersebut. Nah, terkait untuk perpanjangan pencairan restitusi ini seperti ini ya. Jika dalam 1 bulannya itu masuk dalam periode kahar, maka diperpanjang menjadi 1 bulan maksimum. Ya, oke. Nah, ini terkait permohonan pasal 17 atau pasal 26 keberatan atau pasal 36 1C Undang-Undang KUP. Nah, periode kahar itu ini penyelesaiannya ya, tadi permohonan tadi pengajuannya, selanjutnya ini adalah penyelesaiannya ya oleh DJP. Jadi yang tadinya 6 bulan diperpanjang lagi menjadi 6 bulan menjadi 12 bulan ya. Oke. SKP atas permohonan restitusi pasal 17B dan surat ketetapan keberatan yang jatuh tempo pada periode kahar diubah sehingga SKP atau SK keberatan diterbitkan paling lama 18 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Ya. Terus kalau terkait surat ketetapan pasal 16 ayat pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP yang jatuh tempo pada periode kahar diubah sehingga surat ketetapan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Ya, jadi ada penambahan 6 bulan untuk pasal 36 ayat 1 dan untuk restitusi dan keberatan itu menjadi 18 bulan untuk penyelesaiannya. Oke. Untuk fasilitas pabean yaitu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan selain yang diatur dalam pasal 251 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan. Oke. Oke, demikian untuk materi morning briefing. Tapi kita mau mengingatkan lagi kalau terkait dengan adanya Perpu 01 dan fasilitas insentif di PMK 23 maupun di Kep 156 itu terkait insentif 21 kita juga di sini bisa memberikan payroll outsourcing services kepada wajib pajak untuk penghitungan sesuai dengan PMK 23 dan monthly compliance untuk kewajiban perpajakannya sendiri secara bulanan. Selain itu untuk terkait insentif angsuran PPh pasal 25 kita juga bisa menghitungkan melalui corporate income tax return ya. Jadi ada service untuk penghitungan PPh badan maupun angsurannya. Selain itu juga terkait custom mungkin nanti ada saya bisa kasih manajer custom terkait adanya fasilitas dari Perpu 01 2020 ini serta tax consultation untuk yang masih ragu untuk dengan adanya Perpu ini yang ingin memberikan second opinion atau pendapat yang berdasarkan sesuai dengan ketentuan atau best practice yang ada terkait kebijakan perpajakan yang terbit pada masa COVID-19 ini. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin yang sudah ada pertanyaan bisa langsung mengetik ataupun ini sudah ada yang ingin bertanya ya. Raise your hand sebentar.
Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama saya jawab yaitu dari dari grup chat dulu ya. Nanti baru setelah grup chat baru kami sediakan untuk yang raise your hand. Tadi ada Pak Silvanus ya, sama Pak Krisnauli ya. Setelah ini, untuk yang pertama dari grup chat yaitu KLU yang dapat relaksasi boleh di-share. Ya, itu sebenarnya ada di lampiran ya. KLU yang mendapat relaksasi ya. Relaksasi atau apa ya ini? KLU yang dapat relaksasi. Kalau relaksasi enggak, relaksasi kan yang keberatan ya. Kalau untuk relaksasi ini tidak ada ya, tidak ada KLU terkait. Tapi kalau untuk insentif, iya ada. Benar. Terus dari Goldie itu ya, untuk relaksasi boleh di-share. Kalau untuk relaksasi itu terkait kewajiban perpajakannya itu berlaku untuk semua ya. Tapi kalau insentif itu baru berlaku KLU sesuai PMK 23. Nah, di lampiran itu ada KLU yang sudah ditetapkan ya. Nah, untuk pertanyaan ada info dari Bernard ya. Ada info deadline pelaporan SPT masa PPH Maret 2020 dan SPT PPH Badan 2019. Untuk hal ini belum ada ketetapan atau peraturan yang menyatakan bahwa deadline pelaporan masa atau periode pajak masa pajak Maret 2020 ini diperpanjang atau tidak. Jadi masih tetap sama sebagaimana yang saya jelaskan di awal, yaitu bisa melalui e-filing maupun pos ya. Untuk SPT Badan belum ada perkembangan. Untuk deadline masih dalam April 2020 untuk tahun buku Januari Desember. Nah, untuk selanjutnya penghasilan bruto yang tetap. Nah, ini dari Robi. Penghasilan bruto yang tetap dan teratur dalam PPh 21 ditanggung pemerintah maksudnya apa ya? Tunjangan kehadiran, transportasi, lembur masuk. Nah, untuk penghitungan penghasilan bruto yang dianggap tetap dan teratur, ini untuk lembur itu masuk. Kalau untuk tunjangan kehadiran dan transportasi ini jika ditetapkan sebagai penghasilan yang tetap, artinya setiap bulan ada, itu harusnya masuk ke kategori penghasilan bruto yang dianggap tetap dan teratur. Dari Awaliyawati yang terkait Perpu 01, apakah jika pelaporan SPT Badan Y tahun 2019 bisa mendapatkan keringanan angsuran PPh pasal 25 sebesar 22% atau harus melaporkan SPT Badan tahun 2019 yang unaudited? Jika diaudit akan melaporkan SPT pembetulan badan. Mohon saran, terima kasih. Untuk Ibu Awaliyawati, ini terkait Perpu 01, ini sudah berlaku untuk tahun pajak pelapor, untuk angsuran 25-nya itu 22% untuk sudah berlaku untuk SPT tahunan tahun pajak 2019 ya Bu. Jadi untuk angsurannya saja sudah berlaku tarif 22%, tapi untuk penghitungan current tax-nya itu masih menggunakan tarif normal 25% ya Bu untuk tahun SPT tahun pajak 2019. Oke.
Selanjutnya, apakah perusahaan jasa konstruksi masuk dalam daftar insentif KLU lampiran A? Jika tidak, dan kami melakukan impor, apakah bisa menikmati insentif di PPh 22? Jadi kalau untuk perusahaan konstruksi masuk dalam KLU enggak? Nah, kalau ini terkait lampiran A ya. Kalau untuk KLU sebenarnya bisa langsung dicek aja Pak, KLU Bapak terkait itu masuk dalam kode KLU yang ada di PP 23 atau enggak, karena kode KLU ini spesifik, jadi Bapak harus lihat langsung ke lampiran A-nya. Tapi ini so far semua terkait industri pengolahan ya Pak ya, yang terkait dengan insentif yang didapat terkait DTP ya, DTP PPh pasal 21. Oke. Mana lagi? Chat di sini. Ini. Chat. Oke. Dari situ lagi nih. Gerak-gerak. Oke, untuk dari Tami ya, Ibu Tami ini untuk PPh 21 DTP kan maksimal penghasilan 200 juta. 200 jutanya itu acuannya dari mana ya? Kalau kita lihat di PMK 23-nya sendiri, sebenarnya cara dia menghitung adalah pada saat masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur. Jadi misalkan masa pajaknya April, dilihat masa pajak April itu yang bersifat tetap dan teratur, langsung dikali 12, itu langsung setahunkan atau dikali 12, itu sampai nggak maksimum 200 juta atau lebih gitu. Itu secara penghitungan di PMK 23. Di contoh-contoh yang ada di lampiran PMK 23. Tapi mungkin bisa Ibu komunikasikan juga ke ke AR, view AR masing-masing, apakah masih ada pendapat yang beda atau tidak, karena saya dengar beberapa juga masih belum tahu update-nya dari AR yang bersangkutan ya. Jadi setidaknya kalau AR-nya sudah sama view-nya sama kita kan, jadi kita lebih enak untuk menghitungnya ya Bu, untuk menjalankannya. Oke, terkait dari pertanyaan Pak Albert, insentif PPh 21 yang dapat benefit employee atau company, karena ada kemungkinan berbeda treatment untuk yang menerapkan gross salary versus net salary. Jadi sebenarnya insentif 21 ini yang dapat benefit employee atau company, pertanyaannya adalah karena dibayarkan langsung ke karyawan, sebenarnya benefitnya ke karyawan. Karena atas PPh 21 yang tadinya misalkan gross, dia dipotong dari gajinya, nanti PPh 21 itu akan dibayarkan kembali ke employee tersebut senilai PPh yang terutang. Nah, kalau misalkan net salary pun, nah hitungan PPh 21-nya pun kan ada terutang. Nah, 21-nya itu pun harus dibayarkan juga ke karyawan yang bersangkutan. Jadi di sini intinya selama memenuhi syarat bahwa 200 peredaran brutonya itu maksimum 200 juta selama setahun,
dari yang bersifat tetap dan teratur, memiliki NPWP untuk karyawannya, dan memperoleh penghasilan dan pemberi kerjanya ini memenuhi KLU dan atau ditetapkan sebagai perusahaan kita, itu maka berhak mendapat insentif 21, dan insentif 21-nya itu harus dibayarkan ke karyawan bersangkutan. Selanjutnya mungkin kita tutup ya untuk sesi dari apa nih namanya, dari chat ya. Mungkin untuk yang tadi raise Pak siapa? Ya nanti tukar guling aja. Pak Sil, Pak Silvanus, silakan Pak. Iya, halo selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Saya ada mau pertanyaan sedikit mengenai situasi kahar ya. Iya. Jadi secara timeline, tadi kan ini kan ditetapkan oleh keputusan Ketua BNPB. Jadi berdasarkan keputusan terakhir kan berakhir tanggal 29 Mei. Betul, 29 Mei 2020 ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kalau ada perpanjangan, periodenya bisa diperpanjang lagi Pak ya? Ya, itu sesuai dengan keputusan, maka periodenya nanti mengikuti perkembangan sih Pak. Berarti kita tidak ikut cap 156 ya, ikut yang Perpu 1 ya, berdasarkan BNPB. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, misalkan begini Pak. Misalkan saya punya SKPKB tanggal 5 April. Normalnya itu akan jatuh tempo berarti kan 5 Juli ya, untuk pengajuan keberatannya. 5 Juli ya? Oke. Iya. Bulannya Pak ya? Berarti dengan kondisi sekarang tidak mendapat relaksasi ya? Ya, tidak berhak Pak. Kecuali BNPB memperpanjang sampai dengan melewati 5 Juli ya? Betul Pak. Ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, untuk PPh 21 yang DTP Pak. Ya. Kalau kita bayarnya, kalau itu ditanggung perusahaan, tadi kan tetap yang menerima manfaatnya adalah karyawan ya? Ya, manfaatnya ke karyawan. Oke. Oke. Apakah dengan begini pada saat pelaporan PPh badan di koreksi fiskal akan tetap dikoreksi positif, Pak? Ya, jadi terkait PPh badan ya. Ya. Kalau untuk PPh kita kan pajak yang terutangnya itu sendiri yang dipotong ataupun dibayarkan ya oleh perusahaan itu menjadi non deductible Pak, karena acuan pasal 6 ayat 1 terkait biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah PPh ya. Jadi PPh ini belum ada yang menyatakan dalam peraturan-peraturan terkait COVID ini yang menyatakan PPh tersebut boleh menjadi biaya bagi si perusahaan. Karena secara filosofinya sendiri ini kan Pak untuk meningkatkan daya beli bagi si penerima kerja ya, karyawan-karyawan, untuk meningkatkan daya beli dan segala macam. Jadi karena keadaan yang seperti ini, karyawan diberikan insentif 21-nya dibayarkan kepada mereka, meningkatkan daya beli mereka, sehingga perekonomian ini diharapkan membaik gitu loh Pak dengan adanya insentif ini. Jadi kalau untuk bagi perusahaan ya tetap menjadi non deductible ya Pak untuk PPh terutang tersebut. Oke. Oke, terima kasih Pak. Cukup. Ini untuk yang kedua Pak Kris. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Oh, Ibu ya. Iya. Saya mau nanya terkait tadi kan yang disebutkan di insentif PPh 21 itu ada 3 kriteria. Ya. Dan Bapak tadi nyebutin jika salah satunya itu terpenuhi, kita bisa mengajukan pengajuan insentif tersebut.
Nah, itu dasarnya apa ya Pak? Soalnya saya lihat di pasal 2 PMK 23-nya itu nggak ada yang spesifik menunjukkan kriteria yang memenuhi salah satu saja bisa mengklaim insentifnya. Ya. Terus dia itu sistemnya Pak, itu kan start dari bulan April ke Juni. Jadi April itu untuk orang-orang yang memenuhi kriteria, mereka tidak ada pajak yang dibayarkan, atau kita seperti membayar dulu nanti akan dikembalikan. Mekanismenya tuh seperti apa? Ya, sama yang terkait PPh pasal 25, kan tadi juga disebutkan ada kondisi tertentu ya. Kondisi tertentunya itu juga seperti apa? Ini ya Bu ya, masuk bursa ya Bu. Ya Bu. Ya, begitu aja Pak. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan Ibu yang pertama terkait PPh pasal 21, jadi ini kan secara mekanisme pertama akan disaring sebenarnya pemberi kerja yang berhak mendapatkan insentif 21 ditanggung pemerintah ini siapa, Bu. Jadi pertama akan dipilih perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sesuai atau memenuhi kriteria KLU yang dilampirkan dalam PMK 23 atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudian impor tujuan ekspor. Jadi salah satu sudah terpenuhi, maka Ibu bisa atau pemberi kerja ya, dalam ini perusahaan itu bisa menerapkan insentif PPh pasal 21 tersebut. Nah, kondisi ini ada di pasal 2 ayat 1 huruf A bagi pemberi kerja. Setelah pemberi kerja berhak untuk memohon insentif atau dapat approval untuk melaksanakan insentif PPh 21, juga ada kriteria lain yaitu memiliki NPWP, yaitu bagi karyawan tersebut harus memiliki NPWP. Jadi kalau untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP sudah pasti tidak mendapat insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini. Nah, selanjutnya terkait penghasilan bruto yang maksimum 200 juta rupiah. Nah, itu Bu. Jadi di klausul pasal 2 ini memang sudah diberikan klausul penetapan untuk pemberi kerjanya dulu, baru nanti terkait karyawannya ya Bu. Oke, itu terkait 21. Untuk terkait 25, mohon maaf Ibu, angsuran 25 itu maksudnya Ibu nanya, bisa diulangi pertanyaannya Bu? Poinnya untuk nanya di apa? Halo Bu. Halo Bu Kris. Putus ya. Halo Bu. Oh, ini. Halo Bu. Oh ya, ini Pak yang tadi yang terkait PPh 2 insentif 25 tadi, kalau nggak salah ada di dalam slide-nya itu untuk pengajuannya kan ada untuk yang KLU tertentu itu Pak. Terus ada kriteria lainnya, ada kriteria lain itu dengan perusahaan dengan kondisi ekonomi tertentu kalau nggak salah. Nah, dengan yang dimaksud dengan kondisi ekonomi tertentu itu kayak gimana? Kondisi ekonomi tertentu. Sebentar, saya lihat slide-nya dulu. Pengusaha tertentu ya Bu? Penurunan kondisi usaha yang
Poin 3, Pak, keputusan pengurangan besaran angsuran PPh 25 dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh 25 karena penurunan kondisi usaha. Ya. Jadi gini Bu, untuk insentif angsuran PPh pasal 25 ini, sebelum adanya insentif, mungkin perusahaan Ibu udah mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh 25 kondisi usaha. Jadi dalam hal Ibu sudah melakukan terlebih dahulu untuk meminta pengurangan angsuran di masa-masa pajak atau masa pajak tahun 2020 ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan insentif 30%, Bu. Jadi tetap bisa Ibu mengurangi dari hasil cap ya, hasil keputusan yang terkait pengurangan besarnya angsuran berdasarkan penurunan kondisi usaha, nanti dikali lagi 30% pengurangannya, Bu. Gitu. Jadi ini sebagai DPP aja, Bu. Maksudnya untuk menetapkan berapa sih jumlah angsuran yang Ibu dapat fasilitas 30% itu bisa dari mana aja gitu penghitungannya. Yang salah satunya dari keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 karena penurunan kondisi usaha. Oke. Itu Bu. Ya. Berarti saya mau konfirmasi nih Pak ya, untuk PPh 21 itu indikator pertamanya adalah perusahaan yang termasuk yang KLU-nya termasuk ke dalam lampiran atau dia perusahaan KIT. Ya. Ketika dia perusahaannya itu tidak termasuk ke dalam 2 kriteria itu, dia nggak bisa mengajukan insentif berarti ya Pak? Betul Bu. Betul. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu May Goldi ya. Oke. Silakan Bu. Halo ya Pak. Ya. Halo. Ya, halo Bu. Ya, jadi tahun pajak tahun buku kami itu kan dimulainya bulan September ke Oktober. Jadi perusahaan kami sudah melakukan pencicilan PPh 25 untuk tahun 2020 dengan rate-nya itu 25%. Dengan adanya penurunan tarif pasal 17 ini, apakah kami otomatis langsung menurunkan ke 22%? Untuk berarti Ibu terkait penurunan tarif di Perpu 01 ya, Bu? Iya. Ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan Perpu 01-nya sendiri, untuk angsuran 25, Ibu dalam hal Ibu sudah sebelumnya udah menyampaikan SPT badan atau belum, Bu? Sudah. Oh, sudah ya, Bu. Makanya Oke. Nah, dalam hal ini di PP 1 ya Bu ya, 2020. Iya. Apakah harus ada surat pelaporan dulu atau gimana sih mekanismenya Pak gitu? Apa kita langsung aja memotong dan mencicil PPh 25-nya ini langsung 22% tanpa pemberitahuan ke KPP? Soalnya saya tanya AR-nya kurang ngerti juga gitu. Oh gitu Bu. Ya. Sebentar Bu ya. Jadi kalau di sini Ibu termasuk kriteria perusahaan yang wajib melakukan laporan triwulanan nggak, Bu? Tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Tidak ada penghitungan lagi ya, triwulan.
Halo Bu. Ya Bu. Ya, halo. Sebenarnya gini Bu, dasar untuk PPh pasal 25 sendiri memang kan dari SPT pajak tahun sebelumnya Bu ya. Dalam hal ini Ibu sudah melakukan laporan. Bu, ya. Nah, untuk mendapatkan fasilitas mungkin yang bisa Ibu gunakan ya, yaitu membuktikan SPT tahunan pajak Ibu 2019 dengan menggunakan tarif 22%. Jadinya untuk ini fasilitas atau udah jadi peraturan baru sih Pak? Kalau fasilitas ini kan berarti akan applicable untuk semua kan? Iya, betul Bu. Tapi karena di sini kan kita dasar untuk penghitungan angsuran itu kan sebenarnya hanya ada yang tadi ya Bu ya poinnya, sesuai dengan SPT tahunan atau sesuai dengan masa pajak angsuran masa pajak Desember atau melalui keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 karena penurunan kondisi usaha atau penghitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PMK. Nah, yang saya sebutkan tadi kan saya sempat tanya, Ibu ada laporan triwulanan nggak yang diwajibkan berdasarkan PMK? Oh, Ibu tidak. Oke. Ibu ada keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh 25 nggak karena permohonan pengurangan kondisi usaha? Tidak. Ya. Nah, kalau untuk yang sesuai SPT tahunan Ibu udah sampaikan. Ya, sesuai masa pajak Desember masih 25% ya Bu ya. Jadi dari kondisi-kondisi itu saya sih melihatnya Ibu lebih baik ya melakukan pembetulan untuk penghitungan PPh pasal 25-nya aja Bu. Gitu. Oke, pembetulan perhitungan PPh 25. Oke. Ya, di SPT. Jadi Ibu pembetulan SPT tahunan badan ya 2019. Nanti untuk angsurannya aja ya. Nilai angsuran berdasarkan tarif 22%. Oh begitu Pak. Kan kami sudah bayar nih dari untuk Januari, Februari gitu. Sampai Perpu ini keluar. Nanti bisa ini jadi dihitung dari awal lagi gitu Pak. Ada adjustment untuk bulan masa Januari yang telah kami bayarkan. Untuk masa Januari tetap Ibu udah untuk selanjutnya Bu, setelah Ibu benar. Oh, untuk selanjutnya. Oke. Ke depannya. Ya. Baik. Oke, Bu, mungkin ada tambahan dari partner kami, Ibu Ratna. Mana? Oh, silakan Bu. Ya, mungkin saya tambahin sedikit tadi ya. Itu kan SPT-nya kan masa pajaknya kan September Oktober, berarti tahun 2019-nya sudah masuk SPT-nya di kalau September kan Oktober, November, Januari ya, Januari 2020 ya. Iya, sebenarnya kan perhitungan PPh pasal 25 tadi yang ditanyakan bukan insentif, tapi yang dikasih, yang semua perusahaan dikasih kan, karena penurunan tarif ya, 22%, tidak termasuk insentif, semua akan dapat, tidak tergantung KLU-nya. Jadi kalau untuk ini memang aturannya kan belum jelas, karena kantor pajak kan berpikirnya normal-normal aja, bahwa semua perusahaan itu masuknya SPT-nya adalah akan terjadi di April ini. Mereka tidak mengantisipasi untuk kasus-kasus seperti Ibu. Karena Ibu kan mestinya dengan peraturan ini kan, karena tahun 2020 rate-nya akan turun menjadi 22%, harusnya Ibu juga entitled untuk angsuran 25 tahun 2020 yang 2% gitu kan Bu ya? Iya betul. Jadi kalau menurut saya, satu tadi mungkin yang Fai sebutkan tadi bisa dengan pembetulan atau Ibu waktu menyampaikan surat kali ya ke AR, karena AR sendiri kan tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu. Betul. Karena mereka tidak mengantisipasi ada hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya ada baiknya juga, misalnya Ibu tidak melakukan pembetulan, alternatif lainnya Ibu menulis surat dan langsung mengaplikasikan pasal 25-nya dengan rate 22% sesuai dengan Perpu. Oke. Saya langsung tujukan, kami tuh langsung tujukan surat aja gitu ke KPP gitu. Ke KPP-nya ya, ke KPP-nya. Itu menyebutkan bahwa sesuai dengan Perpu 1 itu, bahwa untuk angsuran pajak tahun SPT PPh Badan tahun 2020
dengan adanya penurunan tarif dengan 22%, maka kami juga sebagai wajib pajak berhak kemudian beritahu bahwa kamu wajib pajak sudah memasukkan SPT tahun 2019 di Januari. Kemudian juga Ibu masukin perhitungan dengan tarif 22% yang berapa gitu. Baik, Bu. Artinya, coba didiskusikan lagi dengan AR-nya, menurut AR-nya yang mana yang lebih baik, apakah melalui alur pembetulan atau melalui surat, tapi bahwa Ibu entitled ya Ibu yang entitled. Baik, baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna atas tambahan. Terima kasih Bu Ratna. Ya, saya rasa sekian dari morning briefing kali ini periode April 2020. Untuk hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu atau Bapak untuk mengisi link CFF yang kami kirim di chat room ya. Oke. Untuk masukan bagi kami ke depannya ya. Oke, demikian morning briefing kali ini. Saya ketik dulu ya. Kait HTTP. Gini. bit.ly gitu. Ya, mohon untuk dilihat dari mode chatnya dari kami. Silakan klik link tersebut untuk mengisi CFF tersebut. Oh, to everyone ya. Oke, terima kasih. Kami tunggu feedback-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu.